Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Shalom. Hari ini kita akan beribadah dan ibadah masih dilakukan di rumah masing-masing jemaat. Untuk itu, jemaat bisa mengikuti ibadah hari ini, ibadah Minggu 14 Juni 2020. Tema bermegah dalam Kristus. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saat teduh, jemaat, marilah kita diam sejenak, menundukkan diri, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyian sambutan, marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 222B, bait 1 dan 2, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan hai saudara juga. Jemaat duduk. Nats pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.
nyanyian jemaat kita aminkan bersama dengan nyanyian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang keempat, agungkan kuasa namanya. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, dihormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Pengakuan dosa secara pribadi dimulai. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat bagi berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita responi dengan Kidung Jemaat 36, bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24 berbunyi, "Tetapi siapa yang mau bermegah
baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang ketiga, dihapuskan dosaku. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena tidak ada paduan suara, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Sebelumnya kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendamba, kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Baik jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum dan hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Baik saudara, tolong dibuka Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal kelima, ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik orang ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jemaat Roma ini juga heterogen ya. Ada juga masyarakat yang berlatar belakang Yahudi, ada juga bukan Yahudi dan sebagainya. Dan pada saat itu juga kekristenan mendapatkan penolakan ya atau tekanan. Sehingga Paulus memberikan nasihat ya supaya mereka tetap tekun ya, tetap punya kesetiaan di dalam memikul kesengsaraan yang ada. Dia katakan maka dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena saya yakin bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Walaupun bebannya banyak ya, bebannya tidak ringan. Tapi kalau orang datang terus pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah juga dikatakan bahwa dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah ya. Nah, saudara-saudara, bahkan kita juga dikatakan dapat bermegah di dalam segala beban yang Tuhan berikan, tetap berpengharapan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema hari ini bermegah di dalam Kristus ya. Kenapa kita harus bermegah di dalam Kristus? Karena pertama kita sudah diselamatkan, dijadikan anak Allah, pewaris kerajaan surga. Kita harus bermegah ya. Yang berikutnya adalah karena Allah kita adalah Allah yang penyayang dan pengasih, Allah yang maha pencipta, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa atas langit, bumi, ya otomatis kita bermegah. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah kita. Ya, Allah kita hebat, penguasa alam semesta, berkuasa atas alam semesta. Kita dijadikan anaknya, dosa kita diampuni, kesalahan kita tidak diperhitungkan, tiap hari anugerahnya baru, otomatis kita bermegah. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita, karena Yohanes 14 ayat 30 mengatakan penguasa dunia ini datang, tapi dia tidak punya kuasa sedikit pun atas diriku. Jadi luar biasa saudara-saudara, kita ini dijamin oleh Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itu yang membuat kita jadi bersukacita di dalam Tuhan ya. Jadi bermegah itu bisa dibilang kita bangga, kita bahagia, kita kagum, kita nyaman di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada yang bisa mengintimidasi kita. Maka kita bermegah di dalam Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 30 saya bacakan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi kalau kita menyatu dengan Tuhan, orang gak bisa mantrain kita.
orang nggak bisa kirim santet macam-macam, nggak bisa, saudara. Kita dicelakakan dengan mantra, nggak bisa. Karena apa? Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Itu yang membuat kita bermegah. Jadi kita nyaman, saudara. Saudara, di luar kekristenan banyak orang takut. Kalau dapat sakit dikit panggil dukun, dapat apa dikit panggil katanya panggil orang pintar. Kalau kita nggak perlu, saudara, panggil Yesus, dia adalah penguasa alam semesta. Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu tegang dengan apa. Kita nyaman. Tidak ada iblis yang bisa membahayakan kita. Tidak ada manusia yang bisa membahayakan kita. Karena kita sangat disayangi oleh Tuhan. Ya, karena saudara-saudara, Allah kita adalah Allah penolong. Ya, Allah penolong. Saya akan bacakan dari Mazmur 78, saudara-saudara. Ya, Allah penebus. Ya, Mazmur 78 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa yang maha tinggi adalah penebus mereka. Ya, jadi Allah itu menebus kita anak-anaknya dari segala situasi. Dan itu dibuktikan juga oleh Yesus di Bukit Golgota. Yesus disalibkan buat kita. Kalau nyawanya saja diberi, maka kita semuanya akan diberi. Baik kesehatan, keuangan, keselamatan, apapun diberikan oleh Tuhan. Maka kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Ya, kita bukan ketakutan di dalam Tuhan. Oh enggak. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera, ya, dan sukacita. Nah, ini saudara, jadi Allah kita nih hebat. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Makanya lagu itu nyanyikan kan seperti itu. Allah kita heran dan besar, ya kan? Allah yang heranlah dan seterusnya. Dia begitu heran, begitu ajaib, begitu perkasa, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan dia sangat menyintai kita lebih dari segala-galanya. Bahkan kita dijadikan biji matanya. Nah, saudara-saudara, hal-hal itu yang membuat kita bahagia. Kita nyaman, kita kagum, ya. Kita bangga yang dalam pengertian bermegah tadi. Ya. Bukan bermegah karena diri kita hebat, enggak. Ya, kita hebat itu karena Allah kita hebat menyertai jalan hidup kita. Ya. Jadi kehebatan itu bukan dari diri kita, tapi dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ya, doa-doa yang penuh dengan kuasa itu karena mengalir kuasa Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, menjawab pergumulan hidup kita. Sehingga kita tidur dengan tenang, di jalan nyaman, di pekerjaan nyaman. Ya, di mana-mana saja kita mengalami damai sejahtera. Maka dikatakan di bumi seperti di sorga. Jadi aman, saudara. Nah, banyak orang-orang yang tidak seperti itu. Dikit-dikit takut, khawatir, takut disantet orang, takut celaka, takut ini, takut itu. Itu bukan gaya hidup orang Kristen. Orang Kristen itu ditandai dengan kasih dan damai sejahtera, dan kenyamanan dan kuasa. Ya. Sehingga kita kemana saja enak saja. Karena di mana kita berada, Yesus ada di situ. Di mana kita berada, Yesus memberkati kita. Di mana kita berada, Yesus memberikan pertolongan. Bahkan rohnya yang hebat itu di dalam diri kita. Itu yang membuat kita bermegah. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tadi sudah saya singgung bahwa Allah kita adalah penyayang dan pengasih. Jadi kita nggak boleh terlalu takut buat anak kita, masa depan anak kita, masa depan kita, ekonomi kita. Nggak perlu kita jadi takut, saudara. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan di jalan hidup kita. Coba kita baca dalam Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Ya, ini ayat favorit buat saudara juga udah selalu dibacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, berlimpah-limpah kasih setianya, saudara. Jadi dalam kondisi apapun juga kita nggak perlu takut karena pertolongan pasti terjadi. Tidak mungkin Tuhan kita diam, tidak mungkin Tuhan kita meninggalkan kita. Karena apa? Allah kita itu adalah yang setia.
Ya, Allah yang selalu hadir di jalan-jalan hidup kita sebagai gembala yang baik. Allah yang memberikan suatu pengharapan dari waktu ke waktu. Baik saudara, bahkan Allah kita sudah menyediakan surga buat kita. Ya, Allah kita menyediakan surga. Jadi orang Kristen pun gak usah terlalu takut mati, karena mati itu juga anugerah. Ya, orang masuk surga harus mati dulu. Dan firman mengatakan hidup dalam Kristus, mati ada suatu keuntungan. Itu juga membuat kita jadi bermegah. Karena banyak orang kenyataannya pada takut mati saudara. Dia takut masuk neraka. Kita enggak. Karena apa? Kita udah dijamin. Sama siapa? Sama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan dia menyediakan surganya buat kita. Yohanes saudara 14. Injil Yohanes 14. Ayat 1-3. Ini ayat saya suka sekali saudara. Karena ini jaminan buat kita semua. Ya. Ayat 1-3 demikian. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Jadi pantasnya kita bersyukur, pantasnya kita bermegah di dalam Tuhan, karena Dia luar biasa. Dia jamin kita di bumi, Dia jamin kita juga di surga. Gimana kurang enak? Ya. Untuk kebutuhan kita sehari-hari, firman mengatakan mintalah maka akan diberikan. Nah, itu saudara. Jadi hidup kita ini selalu dijamin sama firman. Oleh karena itu orang Kristen harus bergaul dengan firman. Ya, jangan nggak baca firman. Orang Kristen harus baca firman, merenungkan firman, melakukan firman, supaya Bapa dimuliakan. Ya, baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tadi saya sudah singgung, ya. Kalau manusia saudara tidak ada yang setia. Sahabat juga tidak ada yang setia. Kalau hubungan bersahabat biasanya rumusannya ada gula ada semut. Kalau orang kaya, banyak sahabatnya. Coba waktu dia jatuh miskin, banyak yang pergi dari dia. Bahkan tidak ada yang menemani dia. Mungkin tidak ada yang mengunjunginya lagi. Karena apa? Gak ada gulanya lagi, saudara. Tapi lihat Tuhan, saudara. Allah kita tuh Allah yang setia. Ya, maka yang lumpuh dikunjungi supaya berjalan. Yang buta dikunjungi supaya melihat. Yang bisu dikunjungi supaya berkata-kata. Ya, yang timpang dikunjungi supaya bisa berjalan. Yang miskin diberikan makan. Luar biasa. Ya, yang lemah dikuatkan. Ya. Saya setuju lagu itu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Percaya saudara, sahabat di bumi itu gak ada yang setia. Hanya Yesus sahabat yang setia. Ketika engkau miskin, engkau kaya, engkau sakit, engkau sehat, engkau ditolak, engkau menangis, Dia bersamamu. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang setia. Saya akan bacakan Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa, ya. Itulah setianya. Nah, saudara-saudara, maka waktu Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala, Allah nggak buru-buru bunuh dia, saudara. Karena apa? Allah itu setia. Dia katakan, aku akan menyertai keturunanmu. Keturunan siapa? Daud, saudara. Daud begitu hebat dengan Allah. Keturunannya diberkati. Keturunannya salah aja nggak buru-buru dihukum oleh Allah. Karena apa? Allah menunggu pertobatan. Allah itu Allah yang setia. Saudara, kalau kita punya Allah yang nggak setia, mungkin kita udah mati semua, saudara. Karena apa? Kita semuanya jahat. Tapi Allah kita setia, membimbing kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, minggu ke minggu. Dibimbing supaya hati kita semakin terbentuk untuk bisa menyenangkan Tuhan. Dia Allah yang setia. Maka kalau Allah kita setia, kita juga harus setia.
Saudara-saudara, hal-hal itu yang membuat kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara juga jangan takut ketika saudara punya masalah penyakit, keuangan, masalah difitnah orang, masalah dibohongin orang, masalah apapun juga. Karena apa? Allah kita sanggup memberikan jalan keluar. Allah kita hebat dan luar biasa. Saya akan bacain saudara, saya akan bacakan dari 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sudah apa saudara? 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi pertolongan kita dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, saudara. Kadang-kadang orang bingung, wah nggak punya apa-apa, tapi dia berdoa, ya. Tahu-tahu dikasih order sama Tuhan, ya. Ajaib, Allah kita ajaib, dan setiap anak-anak Allah harus mengalami keajaibannya. Ya, itu perlu kita intim dengan Tuhan, saudara-saudara, ya. Bahkan Dia menjawab doa-doa kita lebih daripada apa yang kita doakan. Ya. Jadi jangan takut dengan semua masalah kehidupan kita, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Allah yang sanggup menolong, memberkati, memberi jalan keluar, menghiburkan, menguatkan, dan menjawab semua pergumulan saudara. Maka bermegahlah dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan tidak perlu takut. Tidak perlu bimbang karena Dia tidak pernah gagal. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita responi firman Tuhan dengan kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Pengakuan iman. Jemaat kami undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berteman, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Doa persembahan. Jemaat kami jemput berdiri. Kita bersama-sama memohon doa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, Jemaat silakan duduk. kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ajar kami menghayati Engkau lebih jauh, lebih dalam lagi, sehingga kami tidak takut dengan masalah apapun juga. Kami tidak takut dengan apapun yang kami hadapi di jalan-jalan hidup kami. Tetapi kami boleh bermegah di dalam Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang menolong, Allah yang memberkati, Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, Allah yang setia, Allah yang selalu hadir di jalan-jalan hidup kami, dan Engkau selalu ada buat kami. Kami ucapkan syukur. Biar hati kami penuh dengan nyanyian dan pujian, kami terus bersyukur dan bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk calon pos pelayanan di Bali, Engkau berkati supaya semakin bertumbuh, dan bulan Juli kalau Engkau berkenan kami boleh teguhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk virus corona COVID ini, Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dari lingkungan kami, dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih, dan Kau jagai seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Bungkus dengan darah Yesus, api Roh Kudus dan kemuliaan Bapa, sehingga kuasa jahat ataupun virus tidak bisa menyentuh mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah pastori yang sudah 75-80% sudah selesai. Engkau berkati. Berkati panitia yang mengawasi dan mengontrol, mengarahkan, baik Bapak Daniel Purba, Bapak Purwono maupun juga Bapak Alex Tarigan, dan berkati juga tukang-tukang yang bekerja, lingkungan supaya tidak bikin penolakan. Terima kasih Bapak, dan dananya Engkau cukupi Bapak. Terima kasih, masih kurang sedikit Tuhan Engkau cukupi, bahkan Engkau limpahkan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh majelis yang sudah berupaya untuk memberikan pelayanan kepada jemaat-jemaat semua. Engkau berkati.
Walaupun mereka tidak digaji, mereka tidak dapat apa-apa, tapi mereka tetap setia. Engkau berkati mereka, keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka ya Tuhan, suami mereka, perekonomian mereka, masa depan mereka Engkau berkati. Demikian Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan dari guru-guru sekolah minggu lewat rekaman live streaming juga ya Tuhan, Engkau berkati. Demikian juga ya Tuhan, pemuda yang nanti hari Sabtu ini Tuhan akan diadakan juga ibadah lewat Zoom juga Engkau berkati. Semua ya Tuhan, rencana ibadah perdana tanggal 14 Juni juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kau persiapkan umat-Mu untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 21. Ya Bapa, supaya semua berhikmat untuk hidup kudus dan menyenangkan Tuhan setiap hari. Berkati Tuhan hari ini rekan-rekan majelis yang sudah menopang untuk menjadi kameramen, organis, song leader ya Tuhan, dan pelayan mimbar 2 maupun juga pengantar ya Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk perekonomian jemaat, perekonomian gereja, tetap Engkau perhatikan dan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk presiden kami, Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin wakilnya. Semua Engkau berkati program-programnya. RT, RW, Lurah, Camat Engkau berkati. Demikian juga ya Tuhan, Bupati, Wali Kota, Gubernur, semua Engkau berkati. Masyarakat Indonesia untuk menopang Joko Widodo sebagai presiden kami. Berkati juga ya Tuhan semua program kerjanya. Berkati anggota MPR, DPR, DPRD, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, supaya Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga dokter-dokter, perawat-perawat yang sudah berjuang merawat orang-orang yang sakit, khususnya terserang virus corona ini ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Sinode GKO juga Engkau berkati. Untuk mereka solid, saling mengasihi, saling menyayangi, terus menjadi pendoa-pendoa yang kuat. Semua roh-roh jahat yang berusaha menyerang kami hancurkan di dalam nama Yesus. Baik yang menyerang Sinode maupun menyerang jemaat atau majelis jemaat GKO Kristus Raja, kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat yang sakit yang hamba tidak tahu Engkau tolong. Lansia-lansia dengan usia yang lanjut, mungkin fisiknya sudah kurang kuat, Tuhan Kau berikan kekuatan, pemeliharaan dan jaga dari sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Wahyu, anak Pak Rusmin ya Penatua Rusmin, Engkau pulihkan Bapak keberadaannya. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapak Sutiman, Bapak Welmansiaan, semua Engkau sembuhkan secara sempurna. Demikian juga Opung Tobing ya Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapak. Dimuliakan Kau sampai selama-lamanya Tuhan. Dan Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340. Hai bangkit bagi Yesus. Kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang, serta terimalah berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.